Halo semuanya, welcome to Drive 3. Kali ini kita akan membahas salah satu mobil yang menurut kita sangat fenomenal sekali dan ini menarik banget untuk dibahas. Kenapa? Karena desainnya itu benar-benar di luar nalar kita. Dan mobil ini sebelumnya diluncurin itu pada mungkin sekitar akhir tahun 2021, kuartal akhir tahun 2021, yaitu adalah Hyundai Staria. Oke, jadi Hyundai Staria ini adalah luxury MPV yang dikeluarin oleh Hyundai untuk bersaing dengan Toyota Alphard, Velfire, lalu ada yang sekarang lebih baru lagi Kia Carnival. Jadi mereka akan menginjak segmen luxury MPV yang mana itu akan berada di harga sekitar 800 juta ke atas. Menurut kalian gimana Hyundai Staria ini? Oke, kalau dari aku dulu, aku akan bahas mengenai eksteriornya. Oke. Eksteriornya, mulai dari depan dulu ya. Dari depan, dari ada bumper, terus dari grillnya, dari lampunya, dari DRL-nya juga. Aku rasa desainnya luar biasa, sangat unik sekali. Di luar nalar itu. Di luar nalar. Aku setuju dengan kata-kata di luar nalar. Iya. Jadi, mungkin pabrikan-pabrikan lain belum ada yang berani untuk bikin desain yang seperti itu. Mulai dari lampunya yang keren banget, terus dari ada DRL yang melintang dari kanan ke kiri, ada juga grillnya juga besar banget yang di bawah. Itu menurutku seperti Robocop ya, kalau aku bilang sih. Iya. Kalau dari Antoni gimana? Kalau dari aku mungkin langsung ke bagian dari samping aja. Karena Oke. depan sudah diceritakan Tapi ini tadi. tapi setuju nggak kira-kira Iya. sama pendapatku? Setuju. Kan kita semua sama-sama bilang kalau Hyundai Staria ini di luar nalar Iya, Oke. betul. Jadi memang dari segi sampingnya juga, dia itu termasuk salah satu yang terbesar sekarang di kelasnya. Oh iya, betul. Meskipun bukan mengalahkan, lebih besar dari Alphard. Iya. Jadi mereka itu memang dimensinya itu kan sekitar 5,2 meter kali Ya. 2 meter kali 2 meter. Ya, Alhamdulillah. Lebih besar dari Lebih Alphard. besar dari Alphard. Untuk Tapi wheelbase-nya pun lebih besar dari Alphard. Itu Harusnya besar banget loh. Besar kayak Hmm. gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat di brosur, kita ngeliat di Instagram, mungkin kelihatan ya kecil ya atau normal. Tapi Ya. kalau kita lihat langsung, wih besar mobil ini. Besar banget sih. Besar banget. Lalu bagian sampingnya? Sampingnya terus aku lihat ada garis bodinya juga. Dia benar-benar bentuknya itu smooth, minimalis, Ya. futuristis banget kalau dari samping. Mirip hampir kayak peluru. Kayak peluru. Oke. Jadi depannya agak dia bulat, bulat lalu belakangnya kotak. Belakangnya Rata, terus belakangnya turun kotak gitu. Ya. Tapi menurutku agak aneh ya. Kok lihat dari kaca sampingnya itu terlalu besar ya menurutku untuk sebuah LMPV ya yang harusnya aku mungkin nggak tahu ya, mungkin kalian bisa berpendapat lain ya teman-teman. Cuman dari segmennya luxury MPV harusnya kan membawa desain yang luxury. Oke lah, ini aku setuju bahwa desainnya ini futuristik ya. Futuristis. Tapi aku ngerasa kaca yang di samping ini terlalu besar. Mungkin kaca penumpang ya? Iya, Iya, betul. kaca bagian Kaca penumpang. penumpang. Terlalu besar sih menurut. itu kan karena memang Hyundai Staria ini bukan pure Hyundai membuat mobil mewah. Oke. Jadi Hyundai Staria ini basisnya adalah mobil komersil. Oke. Jadi yang belakang harusnya banyak yang kayak benar-benar nggak ada jendelanya sama sekali. Jadi ketutup semua Oke, pintunya gitu kan. Oke. Cuman untuk yang Staria yang dikeluarin di Indonesia ini benar-benar mereka difokuskan untuk lebih ke luxury MPV. Ya all in ya mereka All berarti in. ya. Apalagi unit test yang kita coba adalah Staria yang 7 seater. Yang 7 seater. 7 seater. Itu memang apa? Kategori tertinggi kan? Betul. Ada Betul. dua kan ya, ada 7 sama 9. Ya, yang masuk di Indonesia yang 7 seater sama yang 9 seater. 9 seater. Oke, terus velgnya dia juga dengan bodi sebesar itu, dengan velg ring 18 Iya, betul. dan
tipe ban 23555. Iya, Itu cukup lebar loh. Cukup lebar. Iya. Cukup lebar untuk kelas itu membuat apa ya, kok dari samping bodinya terlihat proporsional. Oke. Bentar, aku ngomong oke. masalah body ya, body Ya. dan velg. Jadi menariknya di Staria ini memang mereka itu menggunakan kombinasi warna yang menurutku cukup apa ya, bisa dibilang nggak biasa. Ya, cukup unik Karena posisinya sekarang ini benar-benar masih hampir jarang banget mobil yang menggunakan aksen warna bronze atau warna rose gold. Ya, Jadi Sebagai di Staria pilihan ini tutonnya ya. sebagai pilihan tutornya itu memang ya, kurang. ya. Jadi di Staria ini ada dua pilihan. Jadi bisa pilih yang bronze atau rose gold atau pilih yang silver seperti biasa. Cuman memang kalau pengen yang eye catching dengan mobil Hyundai Staria ini, karena sudah mereka itu lebih mengedepankan yang namanya luxury MPV yang eye catching, beda dengan saingannya seperti Alphard dan lain-lain, itu kan memang sudah biasa. Ya. Nah, mereka ingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dengan warna rose gold, dengan di bodinya, di sekujur bodinya, di peleknya, di banyak titik pun banyak banget yang menggunakan aksen rose gold di situ. Ada spion, Ya, Spion, betul. grill, velg, velg, heeh. grill, Yang spoiler depan juga ada. Ya. border lampunya pun juga rose gold. Nah, betul. Benar. Jadi memang banyak bagian yang memang rose gold di bagian Staria ini. Dan kebetulan teman-teman bahwa unit test yang kita coba itu cocok banget warnanya, yaitu antara black dan bronze itu tadi ya. Coba mungkin kalau warna lain mungkin agak kurang menarik. kurang menarik, tapi Iya. ini kebetulan unit test kita itu dari body warnanya black dipadu dengan warna bronze atau rose gold itu. Lalu kita akan lanjut bagian belakangnya. Pada bagian belakang, oke. Menurutku di bagian belakang itu jujur, kalau aku lihat itu biasa aja. Karena dia nggak terlalu yang mencolok seperti apa, benar-benar seperti fan, Ya, aku setuju. Aku setuju omonganmu yang fan yang biasa. Iya, yang fan. Cuman memang terbantu dengan adanya lampu LED Lampunya. yang sangat tinggi Panjang itu. memanjang dari Ya. bawah. Dan Memanjang kesan dari atas dan ke kesannya bawah. itu futuristik loh lampunya. Maksudku lampunya memang memanjang, tapi dia ada kotak-kotak Ya. itu. Kesan retro Kesan tapi modern. Iya. Ya. Itu yang menarik sih. Cuman ya benar, aku setuju sama pendapatmu kok bahwa yang belakang itu kesannya biasa. Nggak tahu kalau Anthony gimana Ya, ini? sama. Mungkin bukan biasa ya, Gimana? tapi begitu ngelihat memang karena kebantu besarnya ini mobil, tetap eye catching. Ya, pasti. Karena aku melihat sendiri di jalan eye catching banget mobil ini. Ya. Cuma mungkin setelah melihat kalau ini luxury MPV itu mungkin agak susah. Lebih dibilang mungkin mobil ini futuristis. Ya, Mobil ini futuristik, modern ya. banget karena bentuknya seperti itu. Karena memang rata-rata ya teman-teman, kalau misalkan kita lihat luxury MPV, ya kan, itu lebih ke bagaimana mobilnya desain secara elegan, nyaman. Rata-rata aku kalau lihat ya, jarang mobil yang menggunakan desain yang terlalu futuristik ya, kayak seperti Alphard contohnya, itu kesannya memang elegan, gahar, terus ada yang karnival juga. Ini Iya. kalau yang Staria ini aku lihat memang benar-benar futuristik. Iya, Betul-betul futuristik minimalis. Iya, betul. Iya. Futuristik minimalis. Nah, Oke, lanjut ke bagian interior. Menurutku ketika aku masuk ke dalam interior Hyundai Staria ini, Iya. memang kesan pertama yang aku dapetin dari mobil ini tuh memang dia itu lebih terkesan futuristis, itu yang pertama, dengan Iya. desain setir Hyundai yang baru itu Betul. menakjubkan menurutku. Keren banget sih. Lekuan-lekuannya itu bagus, Iya, dan aku juga di situ juga untuk posisi mengendaranya pun menurutku enak. Enak. Untuk sekelas mobil besar Betul. itu enak. Sebagai tambahan teman-teman, untuk Hyundai Staria sendiri ini kita juga melakukan test drive ya masing-masing dari aku, Prayogo maupun Anthony juga. Jadi kita juga merasakan lah gimana sih enaknya Staria ini kayak gitu. Lanjut untuk interior. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian interior yang selanjutnya, yaitu ada speedometer. Wah, Dimana speedometer ini benar-benar menurutku unik banget. Masih belum ada mobil-mobil lain yang menggunakan desain seperti ini, karena benar-benar dia itu frameless, Ya. polos gitu aja. Tapi dia itu terkesan futuristik banget. Ya, aku mau tambahin sedikit soal speedometernya yang kesannya futuristik. Aku setuju. Apalagi kalau kalian rating kanan ataupun rating kiri, maka ada kamera yang ada di spion juga itu tampil di dalam speedometernya. Ya. Itu Ya. sangat memudahkan kita untuk bermanuver mau ambil kiri ataupun kanan.
Itu keren banget sih itu. Iya. Aku rasa inovasinya luar biasa sih. Dan itu bukan cuma ngelihat belakang, Iya. bukan seperti spion, tapi itu blind spot. Nah, Ya, betul, blind spot. Blind spot. Jadi Iya. memang mobil segini besar itu akan sangat dibantu dengan adanya fitur itu. Betul. Sudah full digital kan ya. Ya. Sudah dengan macam-macam mode, tapi ada driving mode yang berbeda, warnanya berubah. Ya, Ada juga customize ya. variasi selain warna juga ada satu mode yang bentuknya kubus. Nah, kubus betul. ada dua kubus itu kan Ya, ya. itu keren sih menurutku. Ya, jadi Ya. bisa bervariasi lah. Ya. Lalu yang menarik juga itu di bagian Gearbox. gearbox. Kenapa aku bilang menarik karena Tuas dia itu transmisi menggunakan- berarti ya? Iya, karena dia itu sudah nggak pakai tuas. Jadi Oke. full tombol semua, P, R, N, D itu semua menggunakan Ya, tombol. betul, betul. Nah, itu menurutku unik sih dan memang kesannya futuristis lagi. Ya. Memang line up Hyundai yang baru kayaknya kebanyakan seperti itu ya. Ya, betul, betul. Karena memang kalau aku lihat ya, yang seperti tadi Prayogo bilang, penggunaan tombol di transmisi ini juga salah satu teknologinya cukup maju ya. Dia menggunakan shift by wire, 8 percepatan juga. Itu untuk mobil sebesar ini ya penggunaannya, pengoperasiannya juga sangat mudah, didukung sama transmisinya dengan teknologi yang canggih juga kayak gitu loh. Cuman menurutku pengoperasiannya itu agak bingungin kadang. Karena kita Ya. nggak terbiasa. Karena kita terbiasa menggunakan tuas. Dan kita harus menggunakan tombol itu kadang untuk awal-awal mungkin agak membingungkan. Tapi setelah beberapa jam pakai mobil itu, ya mungkin udah mulai terbiasa lah harus. Ya, betul. Justru malah semakin senang karena terkesan wah ini sesuatu yang baru. Iya, dan canggih juga pastinya. Iya. Ya. Oke, terus nggak cuma itu, ada untuk bagian depan dan belakang juga sih. Itu ada handrest. Jadi cukup enak lah, Ya. cukup nyaman meskipun buat yang nyetir, meskipun buat penumpang, tetap enak. Dan memang kalau kita kembali lagi LMPV itu bicara tentang mobil keluarga, Ya. Yang butuh kenyamanan. butuh kenyamanan, butuh relax, terus butuh juga tempat penyimpanan yang banyak. betul. Nah, Hyundai Staria jawabannya. Iya, Jadi betul. memang banyak sekali sih ruang-ruang kosong, space yang diberikan Hyundai buat penumpangnya. Meskipun yang di depan pun juga banyak. Ada di bagian samping, ada di bagian apa? Di bawahnya handrest. Di konsol tengah. Di konsol tengah. Konsol Di bagian tengah. konsol tengah itu juga ada kayak semacam laci itu, bisa ditaruh barang di atas dan kalau dibuka itu cukup dalam sih. Betul, Jadi betul. bisa masuk apapun di situ. Dan juga ada LED Ambient lightnya. ambient light-nya di Jadi situ. kesannya lebih manis gitu Iya. ya. Di depannya setir itu juga ada laci penyimpanan. Iya, Besar loh itu. betul, Betul. Betul. Terus kalau di bagian samping-samping itu ada 2 tumpuk kalau nggak salah. Ya, Ada 2 tumpuk buat naruh botol, berapa botol pun bisa masuk di sini. Nggak mungkin kekurangan tempat penyimpanan Iya, lah Mas pasti. Staria. Nah, Nah, masuk ke mulai ke penumpang nih. Biasanya kalau ini para yang paling bos penting. para bos beli kan biasanya Iya. harus supir yang di depan, mereka yang di belakang. Betul. ini main course-nya. Main Main course-nya. course-nya. Ini Iya kan sih. paling penting ini karena unit test kita yang coba ini kan 7 seater, di mana yang tengah ini paling spesial lah daripada yang di depan maupun yang baris paling belakang. Nah, Gitu. Gimana? Menurut Koko gimana? Di bagian tengah ya. Jadi di bagian tengah itu menurutku dia itu nyaman banget. Yang pertama itu karena legroomnya benar-benar luas banget. Kita itu bisa majuin dan mundurin dan Oh, itu betul. masih benar-benar lapang banget di depan. Apalagi ya untuk kursi yang di bagian tengah juga ada pengaturan mau digeser ke samping ya, ke kanan ya, ke kanan. Ditempetin, Ditempetin juga. atau dia dipisahin gitu Ya. juga bisa. Dan Dan juga- juga ada itu lagi Apa? pemanas dan pendingin. Oh, betul. Ya. Itu penting. Dan juga yang paling penting Hyundai Staria ini dia untuk kursinya bisa di reclining sampai benar-benar tidur. Ya, itu spesial banget tuh. Ya itu memang suatu keharusan untuk sebuah MPV yang besar untuk menunjang kenyamanan kita, apalagi kita sebagai bos-bos yang beli mobil itu memang kita butuh kenyamanan banget dan itu adalah jawaban dari Hyundai. Ya, betul sekali. Aku setuju. Dimana nih coba kalian bayangin nih ya, kalian pergi ke luar kota dengan jarak yang oke lah cukup jauh, sekitar 5-6 jam dan kalian capek, ya kalian bisa rebahan di Iya. baris tengah itu. Itu sangat nyaman sekali ya. Relax Kita banget. coba waktu itu kan juga nyaman banget. Untuk kursinya pun juga nyaman kok. Iya. Empuk banget.
Juga ada pengaturan AC sendiri kan? Pengaturan Belakang. AC sendiri juga di belakang. Cuma memang posisinya pengaturan AC yang Ya memang disayangkan. terlalu susah untuk dijangkau. Iya. Ya, betul. Karena ibaratnya kita duduk di kiri, Mm-mm. itu AC-nya itu berada di kanan atas. Kanan atas. Itu susah banget untuk menjangkau memang. Terus ada lagi menurutku satu yang kurang di Hyundai Staria ini. Itu mengenai tetap kita sama di bagian tengah itu ada di jendela kanan maupun kirinya itu tidak menggunakan power window tapi menggunakan window by power. Ya, Pakai jadi kekuatan bukan tangan. pakai kekuatan. Iya. Ya itu sayang sekali menurutku untuk Kesan segmen- estetik iya, hilang. kesan estetiknya hilang. Bukan kesan estetik lagi, kesan canggihnya. Iya. Futuristiknya. Futuristiknya itu hilang gitu loh. Apalagi kalian mau ngambil sesuatu atau mau buka jendela itu kalian harus menggunakan tenaga sendiri. Seharusnya kan dengan desain futuristik ini menggunakan power window aja apa salahnya gitu loh. Iya. Hmm. Ya padahal Menurutku kalau kurang. mereka juga mengklaim mereka ada di segmen luxury MPV. Betul sekali. Itu juga sebuah Nilai minus. nilai minus. Iya, nilai minus di sana. Iya. Ya tapi kalau misalnya untuk aku secara pribadi, ya mungkin itu nggak masalah sih, tinggal kan itu ada kayak kordennya, covernya. Jadi kalau misalnya memang itu terasa annoying, tinggal ditutup aja. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Memang kesan estetiknya dari luar agak jelek. Iya. Tapi di dalam kalau kita udah tutup ya udah kita tinggal nyantai aja, nggak ada masalah. Ya, tapi betul sih. Tapi menurutku kesan window yang seperti itu terobati dengan dua kursi yang menurutku Nyaman banget. nyaman dan mewah ya. Cuman ada minusnya juga untuk apa bagian kursinya. Apa ini? Desain kursinya. Oke. Menurutku itu masih kurang bisa menandingi saingannya. Ya, ya. Karena di saingannya untuk Alphard dan Velfire itu joknya sudah benar-benar kayak pilot gitu. Ya, Benar-benar kelihatan sofa mewah. banget ya. Kalau yang di Staria ini memang agak biasa, tapi memang nyaman gitu aja. Iya, betul. Yang diunggulin mungkin di arah kenyamanannya. Untuk model ya itu nanti urusan belakang. Betul, betul. Ya. Oke, mungkin kalau dari teman-teman ada pendapat lain bisa Tambahin tambah di komen. Kalau gitu kita lanjut ke row bagian belakang. paling belakang. Oke. Ya, ini dari Gogo dulu. Prayogo gimana? Kok aku terus sih? Ya ini kan kamu yang itu lebih Oke. banyak untuk melakukan reviewnya. Iya. Untuk Setelah di bagian belakang itu juga space-nya itu masih besar. ya betul. Jadi kalau biasanya di bagian belakang itu kan kalian merasa kayak sempit, legroomnya kecil. Nah itu kalau di Staria memang legroomnya itu besar, Oh nyaman banget berarti ya. nyaman banget. Untuk Dan di row juga ketiga ya. untuk kursinya di bagian belakang ini kalau misalnya memang kalian nggak pakai itu bisa ditidurin juga. Ya. Jadi nambah ruang bagasi. Betul. Tapi Terima kasih. sayangnya satu lagi. Ya. Even ditidurkan tapi tidak rata Nggak rata lantai. Ya. Itu juga sangat menyusahkan sih. Itu Hmm. ada poin-poin ya Hmm. minor-minor aja. Cuman itu even itu minor tapi pengaruhnya juga lumayan ya. Ya harus lebih kreatif menata Iya barang. betul. Oke, kalau mungkin aku mau nambah sedikit aja. Jadi oke. kalau di row belakang waktu aku kemarin duduk di sana, ya memang ada ketambahan ambient light juga di sana. Jadi yang belakang pun nggak merasa dianaktirikan, Iya, tetap betul. bisa nyaman, merasa suasananya tetap futuristis. Ya, mungkin row ketiga yang lainnya aku sudah setuju sama kalian sih, nggak ada yang perlu tambahkan. Ya, cuman aku sayang harusnya untuk ambient light kan ditaruhnya di row kedua. Iya. Ditaruh iya. juga lah. Terasa lebih nyaman gitu loh kan. Iya. Udah nanggung kalau misalnya ditaruh di row ketiga itu. Iya, mungkin kalau dari tengah mungkin kebantu sama itu panoramic roof-nya juga. Oh iya, ada panoramic roof-nya juga sih mungkin ya. Jadi sudah cukup terang lah, sudah nggak perlu ambientan, sudah langsung dari bintang-bintang di langit kalau mau. Betul. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian performance. Bagaimana kita tahu Hyundai Staria ini menggunakan 2.2 CRDI atau 2200 turbo diesel yang mana mesinnya CRDI-nya Hyundai ini ya memang cukup kuat yang dipakai di berbagai macam lini Hyundai lainnya. Palisade ya? Palisade juga menggunakan itu. Santa Fe juga. Untuk horsepower juga itu di 177 horsepower dengan 430 Nm yang mana menurutku juga
cukup impresif ya teman-teman. Untuk mobil sebesar ini ya. Untuk mobil Iya. sebesar ini. Dan sebagai tambahan juga untuk Hyundai Staria sendiri itu kan menggunakan diesel. Itu salah satu LMPV yang menggunakan diesel. Yang mana kalian tahu powernya juga besar, juga tergolong irit kan daripada bensin kayak gitu. Saingannya masih bensin semua kan. Saingannya masih bensin. Kecuali Carnival. Kecuali Carnival, betul. Nah, selain itu dia juga menggunakan 8 speed automatic yang menggunakan shift by wire yang sebagaimana tadi di depan ada kayak gitu. Dengan didukung oleh drive mode, yaitu ada 4, ada Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Bayangkan kalian, ada mode Sport di LMPV kan? Iya. Itu untuk bos-bos yang sering telat. Ya, untuk bos-bos yang sering telat, Iya. kayak gitu. Karena memang tarikannya untuk mobil Staria ini sendiri waktu kita coba memang nggak berasa kayak LMPV. Iya, nggak berasa besar. Responsif mobil ini. menurutku. Iya, Iya. cukup responsif. Cukup responsif, apalagi dengan bodinya yang sebesar itu, kayak gitu. Dan tapi meskipun diesel, termasuk hening. Oh, termasuk hening, Termasuk betul. tenang. Oh iya, tenang. Betul. Tenang sih memang. Jadi memang nggak menghilangkan kesan nyaman, jadi nggak usah perlu khawatir untuk beli mobil Hyundai Staria. Nggak akan ada suara mesin diesel atau turbo-turbonya akan mengganggu masuk ke dalam kabin. Ya, betul sekali. Jadi full tenang, bener-bener kenyamanan yang maksimal. Betul. Sekarang kita akan masuk ke segmen akhir yaitu Drive3 Powerboard, di mana kita bertiga akan memberikan penilaian terhadap Hyundai Staria ini dari 5 kategori. Yang pertama kita akan mulai dari bagian eksterior, mulai dari Oki. Kalau aku ya eksterior, oke lah, aku kasih bintang 4 untuk Hyundai Staria. Oke, sama aku juga bintang 4. Sama. Ya, sama. Untuk Brianku juga sama. Ya, Ya, aku bintang 4. bintang 4 juga. Ya. Saya bintang 5 tadi. Wah, ini Wah, unik. Kenapa kok bisa bintang 5? 5? Kenapa? Karena memang kalau tadi kita bilang dari awal video ini kita bicara tentang bahasa desainnya, konsep desainnya yang lebih di luar nalar, yang juga modern dan futuristis, minimalis juga. Jadi memang kalau mengarah ke sana untuk bagi kita, bagiku sendiri sih mungkin, Iya, iya. memang ini mobil ini baru banget sih. Baru banget. Fresh. Fresh, ya? Ada di jalan fresh. Oh Iya, iya, ini aku mobil setuju sih. modern, ini Iya. mobil baru. Oke. Karena kita kalau waktu aku ngeliat di jalan juga dari depan itu sudah disambut sama lampu headlampnya yang memanjang dari ujung ke ujung. Itu juga TRL itu, Boy. TRL ya? TRL. itu kayak membuat kayak ya ini mobil baru lah, fresh tahun ini. Oke. Mencolok. Mencolok. Kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian interior. Oke. Aku interior. Nah, Ya, walaupun banyak fiturnya oke banget ya, tapi aku kasih bintang 4 karena ada minus-minusnya tadi tuh. iya. Oke. Kalau Brian aku gimana sih? Aku juga bintang 4. Bintang 4 juga. Heeh. Kalau Anthony? Aku juga bintang 4. Bintang 4 ya. Mungkin karena plus minusnya kita Karena- rata-rata sama ya kan? Ya, Ya. karena masih belum perfect lah. Ya, oke. Ada nggak perfect di Beberapa bagian. sebagian titik. Ya, Cuman betul, menurut betul. kita sudah oke banget kalau 4 itu. Oke, next. Bagian performance. Buat aku karena ini 2200 diesel, aku kasih bintang 5. Ya, Oke. aku juga 5 karena nyaman. Nyaman. Dan juga powerful menurutku. Powerful ya, powerful. Aku juga bintang 5 karena untuk mobil sebesar ini dengan performa seperti itu Mantap banget itu kan? Mantap. Mantap. Ya. Mantap. Oke, lanjut. Impresi berkendara. Ki. Impresi berkendara. Impresi berkendara. Tadi kan balik ke performan di bintang Iya. 5. Impresi berkendara nggak jauh dari bintang 5. Pasti tetap bintang 5. Enggak jauh. Tetap sama ya. Oke. Bintang 5. Yang 5. Brian, kau gimana? Aku juga bintang 5. Sama semua berarti? Sama. Kecuali aku bintang 4. Nah, ini kenapa ini kok bintang 4? Nah. Tadi padahal performa bintang 5 loh. Performa memang oke. Hmm. Tapi kalau kita ngomong tentang impresi berkendara, itu saat waktu kita nyetir, kita bawa ini, aku coba membayangkan kalau kita bawa di sehari-hari. Ya, apalagi kan kemarin kita coba juga. Iya, untuk Staria, menurutku cukup apa ya? Agak terlalu besar mobilnya. Oh. Iya. Untuk kita ngelihat apa ya? Jalan-jalan di Surabaya, memang Iya. ada jalan besar, tapi memang masih beberapa ruas jalan masih cukup kecil lah. Cukup kecil. Kalau dibawa ke tempat sempit emang serem sih. Iya, lebih serem. meskipun sudah dibantu sama blind spot, tapi tetap aja. Terus ada beberapa parkiran-parkiran di mall juga nggak memberikan space yang cukup besar. Iya juga Ya sih. ini kalau buat daily use, ya buat aku sendiri agak terlalu besar. Ya. Makanya kasih bintang 4. kurang ringkas ya. Kurang ringkas gitu. Oke, lanjut.
Yang terakhir, fitur. Jelas fitur bintang 5 kalau Staria ini. Oke. Ya kan, tadi mau dijelaskan lagi videonya, nggak perlu kan? Sudah cukup menjelaskan. Bintang 5. Aku 5. 5. Aku juga sama 5. Bintang 5. Oke, mantap. Mantap. Karena memang ya kita lihat yang fiturnya banyak banget sih Ya, betul. di Hyundai Staria. Hmm. Nah, setelah keluar semua bintangnya, kita menyimpulkan, kita bertiga menyimpulkan bahwa nilai dari Hyundai Staria adalah 4,6 Luar biasa. dari 5. Dari 5. Berarti ini sudah almost perfect juga. Almost perfect, betul. Ya memang ada minus di beberapa bagian, cuman menurut kita ini sudah oke banget. Untuk mobil yang baru launching dan mereka masuk ke segmen LMPV ya. Ya, segmen baru juga untuk bagi Hyundai kan sebelumnya ada H1 kan ya. X1. X1. Cuman itu masih kurang menjual kalau disaingin sama Alphard kan. Ya. Oke, jadi kesimpulannya dari nilai 4,6 atau 4,6 bintang ini untuk harga, untuk apa yang kita dapatkan adalah worth to buy. Ya. Jadi memang ya nggak akan menyesal. Iya, Di betul. Staria. 4,6 loh nilainya menurut kita loh. Kita 4,6. Iya. Oke, jadi itu adalah review kita tentang Hyundai Staria tahun 2021. Kami sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih buat Hyundai Sun Mega Motor yang telah bersedia meminjamkan unit Hyundai Staria untuk bisa kami tes. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih buat kalian para penonton yang telah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Dadah.